Firman Tuhan hari ke-30, 30 Januari tahun 2026, Kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 10, perikop, doa Yabes dikabulkan Allah. Cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-30, tanggal 30 Januari tahun 2026, diambil dari 1 Kronika pasal 4 ayat 10 atau 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan perikop daripada ayat ini adalah doa Yabes dikabulkan Tuhan. Itulah perikop daripada firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Januari yang telah ditetapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11. Intinya, Allah mengasihi manusia dan memberikan keselamatan dan kedamaian tanpa melihat latar belakang daripada umatnya, baik Yahudi atau non-Yahudi, bersunat atau tidak bersunat, bagi Tuhan sama sebagai pengikut Kristus, menuruti firman Tuhan, menjalankan karakter Allah, dan setia sampai hari penghakiman. Maka mahkota kehidupan yang kekal dan abadi akan menjadi miliknya. Itulah pedoman kita selama bulan Januari. Menuruti firman Tuhan, menjalankan karakter Allah, dan setia sampai akhir zaman. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Doa Yabes dan
dikabulkan oleh Tuhan. Siapakah Yabes ini? Yabes adalah keturunan daripada Yehuda, seorang laki-laki yang sangat dihormati di daerahnya. Dan ibunya memberi nama Jabes, yang artinya adalah menderita, karena ibunya sangat menderita pada saat melahirkan Yabes. Maka Yabes itu artinya adalah merupakan menderita. Nah, kemudian walaupun Yabes mengetahui bahwa namanya itu diberikan ibunya pada saat ibunya sangat menderita, namun iman daripada Yabes sangat kuat dan teguh. Dia punya keyakinan yang sangat baik kepada Tuhan, sehingga dia berdoa kepada Tuhan dalam ayat hari ini. Dan kalau kita lihat, Yabes berdoa kepada Allah Israel. Doanya adalah sebagai berikut. Ya Allah, berkatilah aku, lindungilah aku, dan jauhkanlah malapetaka, supaya aku tidak menderita. Allah mengabulkan doa daripada Yabes. Itulah sekelumit tentang Yabes. Sekarang apa latar belakang daripada perikop ini? Nah, hal ini mencatat bahwa doa Yabes menunjukkan keteguhan iman dan harapan akan berkat Tuhan. Jadi ada keteguhan iman dan harapan bahwa Tuhan akan memberkati dia. Maka tadi itu ada doanya. Berkatilah aku Tuhan, lindungilah aku, dan jauhkanlah malapetaka dariku, supaya aku tidak menderita. Ada 4 permohonan daripada Yabes. Dan itu dikabulkan. Inilah keteguhan iman dan ketulusan hati. Karena Allah melihat ketulusan Yabes, Allah mengabulkan permintaannya. Jadi berkat yang akan kita terima dengan doa ketulusan iman dan keteguhan hati, itu akan dijawab oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7, dikatakan, mintalah, kamu akan mendapat. Kamu akan menerima. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibuka. Jadi Tuhan selalu siap menerima dan mendengarkan doa orang yang benar. Ini dibuktikan oleh Yabes. Jadi latar belakang daripada perikop ini adalah adanya keteguhan iman dan ketulusan hati yang ditunjukkan oleh Yabes. Ayat ini menekankan pentingnya meminta kepada Tuhan untuk perlindungan dan berkat dalam hidup sehari-hari dengan sungguh-sungguh seperti Yabes. Jadi pentingnya kita meminta
kepada Tuhan untuk perlindungan dan berkat dalam kehidupan kita. Seperti dicontohkan oleh Yabes. Dia meminta berkat dari Tuhan. Berkatilah aku Tuhan. Kemudian, lindungilah aku. Dan jauhkanlah malapetaka. Supaya aku tidak menderita. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu untuk memperluas wilayahnya. Itu perlu diminta. Memperluas wilayah. Menerima berkat. Melindungi dia. Melepaskan dari malapetaka. Supaya tidak menderita. Inilah contoh doa yang konkret dan dikabulkan oleh Tuhan. Bagaimana hal ini berhubungan dengan kita? Nah, saya melihat bahwa semua manusia yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Allah sudah menerima berkat dan sudah dimateraikan bahwa dia adalah pewaris kerajaan surga. Dan itu berlanjut pada saat kita pendewasaan iman. Setelah kita dewasa, ada pengakuan iman. Percaya kepada Allah sebagai sumber kehidupan dan kekuatan. Percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang mendamaikan kita dengan Allah. Percaya kepada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus pada saat dia naik ke surga untuk membimbing kita sampai akhir zaman. Inilah yang dimateraikan kepada kita pada saat kita pendewasaan iman. Nah, kemudian selain itu ada yang dimateraikan ayat tertentu bagi kita. Makanya para hamba Tuhan selalu menyampaikan pada saat kita disidi atau maka tidak konhapor sehaon. Dikatakan, parangehon ma hata nani guruhon mi. Hata ni dibata nani guruhon mi. Ai ido hanguluanmu. Kehidupan kita adalah ayat yang dimateraikan kepada kita. Firman Tuhan menjadi kehidupan kita. Kemudian ditambahkan lagi. Sai buruju mahora sirasa mate. Dungi leonokku matuho tupal hanguluan. Berbaiklah sebelum dan sampai kamu ajal tiba. Allah akan memberikan mahkota sebagai imbalan daripada ketulusan dan menjalankan karakter Tuhan dan menuruti firman Tuhan. 2 pesan itu disampaikan. Kemudian ada ayat tertentu yang diberikan. Yang harus kita hafal setiap saat kemanapun kita pergi. Itu harus kita hafal. Karena itulah kehidupan kita. Saya menerima firman Tuhan yang dimateraikan kepada saya pada tahun 69 bulan Agustus. Diambil dari Yesaya pasal 47, pasal 48 ayat 17. Dikatakan begini. Allah berfirman, Allah Israel. Beginilah firman Allah, Allah Israel pada kita. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang memberi kepadamu pelajaran yang terbaik dan membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Nah, dengan firman itu, kita sudah tahu pelajaran yang terbaik. Tentu kita akan lihat mana yang baik, mana yang buruk. Memberikan pelajaran terbaik dari Roh Kudus. Dan membimbing kita di jalan yang ketujuh. Kita tidak perlu takut, tidak worry, tidak berkhawatir dalam hidup ini. Kemanapun kita pergi, berhadapan dengan siapapun.
tidak perlu kita khawatir. Karena Tuhan akan membimbing kita. Ini pedoman yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah kemudian ada lagi yang dimateraikan pada kita. Pada saat kita melangsungkan pernikahan. Ada dimateraikan oleh Tuhan. Nah, saya dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, ya, hendaklah pandanganmu tertuju kepada Yesus sebagai yang menyempurnakan imanmu sampai akhir zaman. Kepada siapa lagi? Hanya Yesus yang bisa menyempurnakan iman kita sampai akhir zaman. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Yesus pada saat dia mau naik ke surga. Bertemu dengan murid-muridnya. Sentak dia mau naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan kepada murid-muridnya, pergilah ke semua bangsa dan ajarkanlah mereka menjadi pengikutku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah daripada Yesus. Dan terakhir dikatakan ada jaminan dari Yesus. Aku menemani engkau sampai akhir zaman. Bagaimana Yesus menemani kita sampai akhir zaman? Padahal dia sudah naik ke surga. Maka dia mengatakan, Roh Allah akan turun kepadamu pada hari ke-50. 10 hari setelah dia naik ke surga, turun Roh Kudus di Yerusalem. Pada waktu itu ada 120 orang berkumpul di Yerusalem. Itu ibunya Yesus juga, Maria juga ada, dan tokoh-tokoh Yahudi. Dan berikut 12 rasul Tuhan, minus Judas Iskariot. Karena Judas Iskariot sudah diganti oleh Matias, tapi tetap 12. Pada saat itu, datang Roh Kudus seperti bunga api yang hinggap pada masing-masing. Mereka berbahasa, bahasa masing-masing, tapi mereka saling mengerti. Walaupun bahasanya berlainan, tapi dia mengerti. Bahkan orang Yahudi mengatakan, wah itu udah mabuk anggur katanya. Mereka mabuk anggur. Dikiranya mabuk anggur, padahal itu masih pagi-pagi. Bagaimana bisa cari anggur? Petrus berkata, kami tidak mabuk anggur. Kami adalah kedatangan Roh Allah. Dari mana bisa ngambil anggur pada pagi-pagi begini? Ya kalau sore mungkin bisa, tapi pagi-pagi datang. Kemudian apa yang terjadi di sana? Keajaiban dari Tuhan. Bahwa Petrus mengatakan, bertobatlah bangsa Israel. Dan dia bisa membaptis bangsa Yahudi sebanyak 3.000 orang. Spektakuler. 3.000 orang dibaptis pada saat Roh Kudus itu berkuasa. Itulah tadi Yesus mengatakan, aku membimbing kau sampai akhir zaman. Roh Kudus itulah yang membimbing kita. Maka iman kita, tadi Ibrani pasal 12 ayat 2. Pandangan kita harus tertuju kepada Yesus sebagai menyempurnakan iman kita sampai akhir zaman. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Itulah yang perlu kita simak, bahwa Tuhan menemani kita sampai akhir zaman dan membimbing kita di jalan yang kita tempuh. Nah kemudian juga ada yang dimateraikan oleh Tuhan kepada kita. Bagi hamba Tuhan pasti ada. Dan saya pada saat ditahbiskan sebagai hamba Tuhan tahun 92 bulan Juli adalah dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Apa dikatakan? Pernyataan daripada Petrus bersama dengan Yohanes waktu mereka diadili oleh mahkamah agama yang menganjurkan kepada Petrus supaya tidak memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Tidak boleh.
Karena Yesus sudah kita bunuh, kata orang Yahudi. Nah, Petrus mengatakan, kalian bunuh Yesus bukan karena kesalahan dia. Adalah karena kalian, kebencian kalian kepadanya. Itu disampaikan. Tapi apapun alasanmu Petrus, kata Mahkamah Agama, kau harus dihukum mati. Dan jangan memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Dilarang. Wah. Kalau Petrus menyerah, siap, mungkin dia tidak dihukum mati. Tapi apa kata-kata Petrus? Dia dengan pernyataan dan sikap yang tegas menentang Mahkamah Agama. Kami lebih turut kepada Tuhan Allah daripada manusia. Artinya apa yang kamu sampaikan itu kami tidak turuti. Kami tidak turut berada. Keluar keputusan. Petrus dan Yohanes dihukum mati. Siap-siap hukuman mati, hukum pancung atau digantung. Tapi dengan keputusan Mahkamah Agama, ada seorang tokoh yang dihormati di Yahudi namanya Gamaliel. Dia menyampaikan kepada Mahkamah Agama dan orang Yahudi, saya mau berbicara. Tapi untuk itu tolong silahkan keluarkan dulu mereka. Jangan didengar apa yang kita bicarakan. Petrus dan Yohanes dikeluarkan dari tempat mereka berbicara. Gamaliel berbicara. Kita sudah melakukan selama ini seperti itu. Apa hasilnya? Tidak ada artinya. Sekarang dia sebagai tokoh, saya minta kepada Mahkamah Agama, jangan hukum mati. Biarkan mereka menyampaikan apa yang mau mereka sampaikan. Bila itu dari Tuhan, mereka akan hidup. Kalau itu bukan dari Tuhan, mereka akan mati. Itulah. Saya yakin bahwa Gamaliel masuk roh Allah kepadanya untuk menjelaskan yang sebenar. Diterima oleh Mahkamah Agama. Dipanggil Petrus dan Yohanes masuk. Oke, sekarang keputusan dicabut hukuman mati dan disampaikan hukuman cambuk. Dicambuklah mereka beberapa kali dan disuruh pergi. Itulah kehebatan daripada Petrus. Maka firman Tuhan yang dimateraikan kepada kita, kita harus hafal setiap saat. Dan Yabes yang sudah menurut perintah Tuhan, dan dia meminta berkat kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan, dan meminta memperluas wilayahnya, dan meminta supaya dia lepas dari malapetaka, supaya dia tidak menderita. Dan itu diterima oleh Tuhan dan dikabulkan. Itulah. Nah sekarang bagi kita, apa yang dimateraikan kepada kita, hendaknya lah kita secara konsekuen dan murni menjalankannya dengan baik. Setiap hari harus kita hafalkan. Mau tidur juga kita hafalkan. Itulah yang telah dimateraikan oleh Tuhan kepada kita sebagai jalan hidup kita. Seperti tadi dikatakan oleh pesan pendeta pada saat pengakuan iman atau sidi, ya, para ngehon ma hata nani guru honmi ai ido hanguluanmu. Camkanlah firman Tuhan yang kau pelajari, karena itulah kehidupanmu. Kedua, saya burju mahora sirasa mate, dungi lehonok matuho tupal hanguluan. Baik-baiklah kau sampai ajal tiba, maka mahkota kehidupan akan diberikan kepadamu. Yabes sudah menerima berkat karena ketulusan hati, keteguhan iman, percaya kepada Tuhan. Kemudian kita sekarang masuk dalam apa tujuan utama daripada perikop ini. Setelah kita melihat latar belakang tadi dengan keteguhan iman, ketulusan hati, Yabes meminta berdoa kepada Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Sekarang apa tujuan utama daripada perikop ini? Yabes penuh iman dan harapan untuk mendapatkan berkat serta
perlindungan dari Tuhan. Tujuan utamanya adalah mengajak kita untuk merenungkan dan Yabes dengan iman dan harapan. Jadi mari kita merenung dengan keteguhan iman dan harapan dari Yabes bisa dikabul oleh Tuhan. Jadi kita merenunglah bagaimana Tuhan memberikan berkat. Mungkin kita dalam pengalaman hidup, kita masing-masing punya kesaksian selama kita hidup diberikan oleh Tuhan. Tapi yang paling utama, yang kita harus bersyukur kepada Tuhan, alam bawah sadar kita bekerja 24 jam, jantung, ginjal, limpa, empedu, segala macam yang ada di dalam dikendalikan oleh Tuhan. Dengan kita menghirup oksigen secara cuma-cuma. Dari situ kita sudah jelas menerima berkat dari Tuhan. Jadi dengan tujuan utama di sini adalah merenung. Mari kita diajak untuk merenung ketulusan hati Yabes dan harapan dia untuk menerima berkat. Dia benar-benar yakin dan percaya dengan tulus berdoa kepada Tuhan. Maka pesan moralnya di sini, mari kita renungkan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Apa dikatakan? Jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Ajukanlah permohonan dengan sepenuh hati kebutuhanmu kepada Tuhan. Permintaan kita kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah, kalau kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan dan kita minta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, maka Tuhan akan memberinya dan bahkan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Nah, kemudian hal ini mengajarkan kita untuk mengingat bahwa dalam doa kita bisa meminta bimbingan dan berkat yang lebih besar dari Tuhan, agar hidup kita lebih bermanfaat bagi semua orang. Itulah merupakan tujuan utama daripada perikop ini. Kita bisa bermanfaat bagi semua orang, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah mengajarkan kita tentang pentingnya permohonan dan pengabdian kepada Tuhan. Jadi kita memohon dan juga kita mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi artinya menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Baru kita bisa meminta apa yang kita butuhkan setelah kita menjalankan karakter Allah. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Semua bisa terjadi. Kemudian Yabes, orang yang menghargai dan bergantung pada Allah, sehingga dia memohon agar Tuhan memberikannya berkat dan memperluas wilayahnya. Jadi contoh seperti Yabes, dengan keteguhan iman dia meminta kepada Tuhan. Nah, kemudian kita bisa renungkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh
tanpa roh adalah mati. Nah, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini menegaskan bahwa iman yang hidup akan menghasilkan tindakan yang sesuai. Jadi, iman yang hidup akan menghasilkan tindakan yang sesuai. Dan Yabes diterima Tuhan karena iman yang teguh. Dan bagaimana kita menjalankan ini supaya kita benar-benar bersama dengan Tuhan? Kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, apapun yang kita jalankan, perbuat dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi, karena dari Tuhanlah kita menerima apa yang hendak kita miliki, seperti Yabes. Nah, kalau dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 ditegaskan lagi, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan. Pekerjaanmu tidak sia-sia. Jadi pekerjaan kita tidak akan sia-sia apabila kita giat bekerja untuk Tuhan. Itulah kesimpulan pesan moral daripada perikop ini. Giatlah bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka berkat yang berlimpah akan diberikan kepada kita seperti doa daripada Yabes. Nah, sekarang kita masuk dalam apa penerapan daripada perikop ini. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Yabes penuh keyakinan dan harapan menerima baik perlindungan dan menjauhkan dari malapetaka dan tidak menderita dengan keteguhannya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengimplementasikan atau menerapkan apa yang dikerjakan oleh Yabes. Jadi ajaran ini dengan memperlakukan kasih dan pelayanan kita. Jadi ada kasih dan pelayanan kita kepada sesama serta banyak juga tetap berfokus pada Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Jadi di sini jelas dikatakan dalam kehidupan sehari-hari
kita berfokus dalam pelayanan dan kasih kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Karena dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah kasih dan pelayanan dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari. Maka berkat Tuhan akan melimpah kita terima. Berkat dalam arti bukan hanya bentuk fisik atau materi, tapi kita hidup sehat dan bisa menjalankan tugas dan bisa bersama dengan komunitas, berhubungan intim dengan Tuhan. Itu adalah merupakan berkat yang kita terima dari Tuhan. Maka kita harus selalu care dengan apa yang dimateraikan Tuhan pada kita. Sejak dalam baptisan kudus, pada saat pendewasaan iman, pada saat kita diberkati dalam pernikahan, pada saat kita ditahbiskan sebagai hamba Tuhan. Semua itu adalah merupakan pedoman hidup kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Semoga firman Tuhan hari ini dengan contoh yang diberikan oleh Yabes, doa daripada Yabes dikabulkan oleh Tuhan. Ini merupakan role model bagi kita bahwa kita pun kiranya doa-doa kita bisa diterima oleh Tuhan. Namun perlu kita pikirkan bagaimana kita berdoa. Dan berdoa konkret dan jelas, tidak bertele-tele. Apa yang kita minta harus konkret, bukan abstrak. Itulah arti doa. Dan doa kita pun jawaban Tuhan ada 4. Pertama, dikabulkan. Kita minta, dikabulkan. Dan yang kedua, kita minta tapi diberikan kompensasi lebih baik karena Tuhan Maha Tahu. Dan yang ketiga, doa kita adalah ditunda. Tidak diberikan pada saat kita meminta, tapi diberikan waktu untuk kita merenung. Tapi yang terakhir, doa kita memang ditolak oleh Tuhan. Kita tidak berhak menerima. Maka dalam berdoa, filosofi daripada berdoa, bukan supaya Tuhan mendengarkan kita berdoa. Karena Tuhan sudah tahu. Dalam kandungan pun Tuhan sudah tahu siapa kita. Maka filosofi berdoa bukan supaya didengarkan oleh Tuhan, tapi kita bisa merespon apa jawaban Tuhan. Itulah arti daripada doa yang benar-benar kita yang harus tahu apa jawaban Tuhan tentang doa kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu berserah kepadamu dan meminta berkat dalam hidup kami, serta memperluas kasih dan pelayanan kepada sesama. Kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai setiap langkah yang kami ambil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.